Ya lisan, wahai lidah, qul khairan taghnam. Katakanlah perkara-perkara yang baik, maka kamu akan beruntung. Waskut an syarrin taslam. Diamlah dari keburukan, maka engkau akan selamat. Kita akan menjelaskan mengenai maksiat mata. Termasuk maksiat mata atau termasuk perkara yang diharamkan adalah melihat kepada perempuan ajnabiyah. Perempuan ajnabiyah ini maksudnya adalah perempuan yang bukan istri dan juga bukan mahram. Mahram itu seperti ibu kandung, seperti anak perempuan kandung, seperti saudari kandung, nenek kandung, ya. Nah, ini berarti namanya adalah mahram. Nah, selain itu, maka hukumnya haram melihat perempuan yang diistilahkan dengan sebutan ajnabiyah. Melihatnya dengan syahwat ke arah muka dan telapak tangan. Jadi haram melihat muka, ini muka, dan juga telapak tangan dari perempuan yang bukan istrinya sendiri dan bukan mahramnya, jika disertai dengan syahwat. Adapun apabila tanpa disertai dengan syahwat, maka tidak haram. Jadi laki-laki boleh melihat ke muka perempuan yang bukan mahramnya atau ke telapak perempuan yang bukan mahramnya jika tanpa disertai dengan syahwat. Melihat ke bagian selain muka dan telapak tangan kepada perempuan tadi yang ajnabiyah ini hukumnya adalah haram secara mutlak. Jadi kalau ada perempuan bukan istri kita, bukan mahram kita, melihat ke bagian selain muka dan telapak tangan, misalnya melihat ke rambut, melihat ke betis misalnya, ini hukumnya haram, baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat. Ini hukumnya haram. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, wazinal ainaini an-nazar, wazinal ainaini an-nazar. Jadi kata zina ini jika memang dimutlakan, maka yang dimaksudkan adalah zina kemaluan. Tapi terkadang disebutkan kata zina, tapi maksudnya adalah zina anggota badan yang lainnya. Zina mata, zina kaki, dan yang lainnya. Zina tangan. Adapun zina mata, maka adalah melihat. Melihat apa? Melihat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat. Rasulullah SAW bersabda, wa zinal ainaini nazar. Zinanya kedua mata adalah melihat hal-hal yang diharamkan tentunya. Kemudian kalau tadi laki-laki kepada perempuan, bagaimana perempuan kepada laki-laki? Apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan? Nah, adapun perempuan ini maka diperbolehkan melihat bagian selain bagian antara pusar hingga lutut. Jadi kalau perempuan itu boleh melihat kepada laki-laki selain bagian antara bagian pusar dan lutut. Jadi boleh nggak perempuan lihat dadanya laki-laki? Boleh. Boleh nggak perempuan lihat betisnya laki-laki? Boleh. Karena itu adalah selain bagian antara pusar dan lutut. Ya. Dengan catatan tanpa syahwat. Tapi kalau dengan syahwat nggak boleh. Ya. Jadi melihat kalau dengan syahwat itu ya tidak boleh secara mutlak. Nah, walaupun kepada muka tidak boleh. Laki-laki melihat perempuan ke mukanya ini boleh selama tanpa syahwat. Tetapi jika disertai dengan syahwat, maka hukumnya tidak boleh. Perempuan lihat kepada dadanya laki-laki, lihat ke ini
betisnya laki-laki, hukumnya boleh selama tidak disertai dengan syahwat. Adapun jika disertai dengan syahwat, maka hukumnya haram. Kemudian bagaimana jika seseorang itu sendirian? Apakah dia boleh membuka auratnya? Apakah boleh dia telanjang? Jawabannya adalah tidak boleh membuka aurat tanpa ada hajat. Walaupun tempat yang sepi tidak boleh. Tapi kalau ada hajat karena mandi, karena diobati, ada bagian yang perlu diobati dan semacamnya, maka ini hukumnya adalah boleh. Sekarang ada ketentuan khusus. Perempuan atau laki-laki melihat kepada mahramnya. Jadi misalnya bapak melihat kepada anak perempuannya, atau anak laki-laki melihat kepada ibunya, ya. Saudara melihat kepada saudarinya atau sebaliknya. Kakek melihat kepada cucu perempuannya, atau nenek melihat kepada cucu laki-lakinya. Ini kan masih ada hubungan mahram. Bagaimana, apa yang diperbolehkan? Apakah boleh lihat sama-sama telanjang? Tidak, tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah melihat kepada bagian selain antara pusar dan lutut. Jadi kalau misalnya saudara dengan saudari, itu tidak boleh melihat bagian antara pusar dan lutut, tidak boleh. Tapi kalau selain itu boleh. Ibu dengan anak misalnya, apakah boleh melihat bagian antara pusar dan lutut? Tidak boleh. Tapi kalau melihat ke selain antara pusar dan lutut, maka hukumnya boleh. Melihat dada boleh, melihat betis boleh, dan seterusnya. Bagaimana perempuan kepada perempuan? Kalau tadi ya laki-laki dengan perempuan tapi masih ada hubungan mahram. Bagaimana perempuan dengan perempuan? Ya, seorang muslimah misalnya melihat kepada muslimah yang lain. Apa yang diperbolehkan? Ini sama dengan tadi ketika ada hubungan mahram. Jadi boleh melihat ke bagian selain antara pusar dan lutut. Ke bagian selain antara pusar dan lutut. Kemudian termasuk maksiat mata juga adalah melihat kepada orang lain, saudara muslim yang lain, dengan penglihatan yang melecehkan dan merendahkan. Ini hukumnya haram karena ini menyakiti hati muslim tersebut. Kemudian juga termasuk maksiat mata adalah melihat ke dalam rumah orang lain tanpa ada izin dari pemilik rumah. Mengintip misalnya lewat lubang, atau misalnya sekarang ini ada alat yang bisa melihat ke jarak jauh dengan ketajaman yang luar biasa. Nah, ini hukumnya tidak boleh, haram hukumnya. Melihat kepada rumah orang lain tanpa ada izinnya, yang mana si pemilik ini tidak suka apabila privasinya diganggu. Ini hukumnya adalah haram. Begitu juga melihat kepada sesuatu yang disembunyikan oleh pemilik barang tersebut. Itu hukumnya juga tidak boleh. Misalnya punya lemari khusus, kemudian kok dan nggak suka kalau ada orang lain buka, kemudian buka, melihat-lihat dan seterusnya. Ini hukumnya bagi yang melihat padahal yang punya tidak ridho, maka termasuk perbuatan dosa. Jadi ini adalah beberapa yang termasuk maksiat mata. Kemudian setelah menyelesaikan maksiat mata, kita akan melanjutkan dengan maksiat lisan. Maksiat lisan. Lisan ini bahasa Arab, bahasa Indonesianya, bahasa kita adalah lidah yang menjulur itu namanya lisan. Nah, ini juga sangat perlu kita jaga sekali, karena lisan ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, jirmuhu soghir wa jurmuhu kabir. Lisan ini bentuknya kecil, tetapi kriminalnya, kejahatannya bisa sangat besar sekali ya. Makanya dalam bahasa kita, peribahasa kita itu ada istilah mulutmu harimaumu. Jadi harus hati-hati, jangan sampai diterkam oleh mulutnya sendiri, jangan sampai terjatuh, jangan sampai terpeleset ke dalam mara bahaya dikarenakan mulutnya sendiri. Suatu ketika ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini memegang lidahnya. Kemudian beliau mengatakan, "Ya lisan, wahai lidah, kul khairan taghnam." Katakanlah perkara-perkara yang baik, maka kamu akan beruntung. Waskut an syarrin taslam. Diamlah dari keburukan, maka engkau akan selamat.
Kemudian beliau mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol aktsaru khotoya bani adama min lisanihi. Beliau mengatakan, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru khotoya bani adama min lisanihi. Jadi kebanyakan kesalahan yang terjatuh di dalamnya oleh anak Adam, jadi kesalahan yang banyak dilakukan oleh anak manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam adalah akibat dari tidak menjaga lisannya. Jadi ini sangat perlu kita jaga. Jangan sampai seseorang itu terjatuh kepada mara bahaya hanya karena lisannya. Seorang suami umpamanya semarah-marahnya jangan sampai menjatuhkan talak kepada istrinya jika memang masih ingin satu rumah dengan istrinya. Karena kalau menjatuhkan talak walaupun marah, maka itu talaknya jatuh ya, talaknya jatuh. Orang misalnya sesempit apapun hidupnya, seberat apapun cobaannya, sebanyak apapun ujiannya, maka jangan sampai protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu menjadikan dia keluar dari agama Islam. Tidak boleh. Tidak boleh seorang hamba itu protes ya, tidak terima dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mengatakan, "Kenapa engkau menjadikan seperti ini ya Allah?" Protes, bukan karena tanya hikmahnya seperti apa. Nah, ini akan menjadikan seseorang terjatuh kepada kekufuran. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan semuanya kepada kita. Maka Allah juga berhak untuk mengambil apapun dari kita. Para ulama mengatakan, lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadh. Jadi apa-apa yang diberikan kepada hamba itu adalah milik Allah, dan apa yang diambil dari hamba tersebut juga sama milik Allah. Makanya hamba tidak boleh protes. Ada salah seorang sahabiah, sahabat perempuan, dan juga suaminya sahabat laki-laki, sama-sama sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu ketika si suami ini pergi merantau, gitu. Lah, meninggalkan istri dan anaknya. Kemudian anaknya ini meninggal. Nah, kebetulan di waktu yang dekat suaminya datang. Kemudian si istri ini bilang kepada kerabat keluarganya, jangan ada yang bilang kepada suami saya kalau anak kami meninggal, biarkan saya yang bilang sendiri. Akhirnya suami datang, disambut dengan senyum paling hangat, kemudian dijamu, kemudian ya dandan paling cantik, kemudian ya namanya LDR ya tahu sendirilah Bapak Ibu. Jadi setelah lama nggak jumpa dengan istrinya, kangen itu. Akhirnya malam berhubungan badan. Setelah semua hajatnya terpenuhi, perutnya kenyang, syahwatnya terpenuhi, biologisnya sudah terpenuhi, kemudian istrinya baru bilang seperti ini, kalau seandainya ada orang titip barang kemudian diambil, itu bagaimana? Kemudian kata si suami, ya silakan, kan emang barangnya orang itu, kalau diambil tidak ada yang boleh protes. Kemudian si istri mengatakan, maka bersabarlah, karena anak kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Ini agak gondok ini, kenapa kok baru bilang sekarang? Saya dikasih makan, kemudian kenyang dan seterusnya, kok baru bilang sekarang? Akhirnya lapor ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengapresiasi hal itu dan mendoakan agar malam kalian tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perempuan yang cerdas. Perempuan yang cerdas, perempuan yang tidak baperan, tidak bawa perasaan. Jadi biasanya gini, kadang perempuan itu kan seringkali seperti itu. Kalau lagi terlalu bahagia, itu bisa heboh gitu. Bisa heboh, dapat sesuatu yang diidam-idamkan, bisa hebohnya luar biasa. Lupa kanan kiri gitu. Kalau terlalu bahagia juga seperti itu, terlalu sedih juga demikian. Kadang nggak ada sebab nggak mau makan, kunci diri di kamar. Nggih, ngoten nggih Bapak-bapak nggih. Jadi seperti itu. Lah, tapi perempuan ini tidak seperti itu. Perempuan yang hatinya sekuat baja. Anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga memotivasi suaminya untuk bersabar. Memperlakukan suaminya seperti itu. Suaminya datang
tidak merengek-rengek, nangis histeris, tetapi disambut dengan ramah, diberi makan, keperluan syahwatnya dipenuhi, dan paling cantik baru setelahnya diberitahukan. Seperti itu. Akhirnya apa? Mendapatkan keberkahan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya ibu-ibu juga saya harapkan seperti itu. Ya, masing-masing kita pasangan suami istri seperti itu. Jika tertimpa musibah, ya disampaikan dengan cara yang elegan kepada suaminya. Begitu juga sebaliknya, kalau bapak-bapaknya misalnya pas misalnya di kantor ada pemotongan gaji massal misalnya, atau pemotongan PHK massal umpamanya, dan seterusnya. Lah ini juga ya harapan kita adalah masing-masing dari kita itu bisa menyampaikan dengan cara yang baik kepada pasangan kita. Seperti itu. Jadi lisan ini penting. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang merupakan maksiat lisan. Yang paling pertama disebutkan di sini adalah ghibah. Yang paling pertama adalah ghibah, membicarakan sesuatu yang memang benar-benar ada pada saudara kita yang muslim itu, yang mana jika dia dengar dia tidak suka. Misalnya Pak Fulan ini takut dengan istrinya. Memang dia takut dengan istrinya. Lah kalau dibicarakan di belakangnya, itu namanya ghibah. Ya, itu namanya ghibah. Bu Fulana itu loh rumahnya nggak pernah bersih. Itu juga namanya ghibah. Pak Fulan itu loh bajunya nggak pernah bersih, rambutnya nggak pernah disisir dan seterusnya. Lah ini namanya ghibah. Memang benar-benar ada kelakuannya memang seperti itu. Itu namanya ghibah. Membicarakan saudara muslim ya terkait sesuatu yang memang ada pada orang itu di belakangnya, seandainya dia dengar dia tidak suka. Nah ini namanya ghibah. Ini hukumnya haram. Ada lagi yang namanya buhtan. Buhtan ini kalau bahasa kita fitnah. Jadi menuduh palsu, tuduhan palsu. Jadi mengatakan tentang orang lain sesuatu yang tidak ia kerjakan, memang tidak ada pada orang tersebut. Itu loh orangnya pelit, padahal orangnya tidak pelit. Itu loh orangnya mulutnya ember, padahal mulutnya tidak ember. Ya, lah ini namanya buhtan atau fitnah. Ini juga hukumnya haram, sama-sama haramnya. Tapi tidak benar kalau dikatakan bahwasanya menuduh dengan tuduhan palsu itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu tidak benar. Yang benar adalah pembunuhan itu lebih kejam daripada fitnah. Itu yang benar. Nah, kenapa demikian? Karena ini banyak sekali disalahpahami oleh beberapa orang. Memang ada dalam ayat Al-Quran disebutkan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah, kalau fitnah diterjemahkan dalam fitnah, asyad lebih kejam minal qatl daripada pembunuhan. Lah ini akan mengalami pergeseran makna dalam bahasa kita. Kenapa demikian? Karena fitnah di situ adalah fitnah yang dalam konteks bahasa Arab. Dan yang dimaksudkan di situ adalah kufur. Maksudnya adalah bahwa kekufuran, kemusyrikan yang kalian kerjakan wahai kaum musyrikin itu lebih buruk, lebih jelek, lebih hina daripada pembunuhan. Itu maksudnya, maksud dari ayat yang saya bacakan tadi. Nah ini tidak boleh misalnya orang difitnah di sini dengan pengertian dituduh dengan tuduhan palsu, kemudian kejam sekali Anda ini, padahal fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah ini tidak benar, tidak benar. Jadi yang benar adalah bahwa fitnah tidak lebih kejam, fitnah dalam bahasa Indonesia ya, tidak lebih kejam daripada pembunuhan. Seperti itu. Tuduhan palsu itu tidak lebih kejam daripada pembunuhan, tidak lebih jelek daripada pembunuhan. Sama-sama jeleknya, tapi lebih jelek membunuh. Lebih jelek membunuh. Karena dalam urut-urutan dosa, ya, yang paling jelek, yang paling buruk, yang paling kejam itu adalah kufur, syirik. Kemudian yang kedua adalah membunuh dengan tanpa hak. Nah, fitnah juga termasuk perbuatan yang jelek, tapi bukan lebih kejam daripada pembunuhan. Seperti itu. Nah, dua-duanya ini hukumnya adalah haram. Ustadz, kalau ngomong langsung ke orangnya, ya apalagi di belakangnya saja haram, apalagi di depannya, hukumnya haram, malah menyakiti itu di depan orangnya. Cuman kenapa ghibah ini kita sebutkan? Rasulullah atau ayat Al-Quran ini mewanti-wanti kita jangan sampai terjatuh kepada perbuatan ghibah, karena mudah dikerjakan. Ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, tiba-tiba napa menggosip. Bu, gak ngerti ta? Apa? Iki lho, Bu. Nah, kan sudah mulai.
Nah ini makanya harus hati-hati. Jangan sampai mulut kita ini disibukkan dengan hal semacam ini. Tapi memang ada beberapa hal pengecualian dalam masalah ghibah ini. Ada beberapa hal yang memang boleh untuk dighibahkan, pengecualian. Ini namanya ghibah yang tidak haram. Ada Ustadz ghibah yang tidak haram. Ada. Apa itu? Ghibah dalam rangka memperingatkan masyarakat. Misal ada orang jual makanan atau ada orang punya toko, ya. Jual makanan tidak amanah. Bahan-bahan yang buat ngolah itu ternyata yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, membahayakan kalau dikonsumsi dalam jangka panjang gitu, atau langsung membahayakan. Ya, pedagang-pedagang yang curang gitu kan, jualnya sekilo, kemasannya sekilo, ternyata cuma 9 ons misalnya. Sudah dinasihati, Bu, ini kurang timbangan nih. Lu sama kadung tuku kayak meneh. Loh kan tapi kan kurang timbangan nih. Ya wes, nek sampean gak nrimo nasihatku ya akan saya sampaikan ke masyarakat. Akan saya viralkan. Boleh kayak gitu. Boleh. Jadi boleh itu. Kalau seandainya jangan beli ke toko ini, jangan beli ke warung itu karena orangnya tidak amanah. Boleh seperti itu, orangnya nggak amanah. Apa bahan-bahannya katanya asli ternyata KW, katanya original ternyata palsu. Nah ini boleh seperti itu. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang menipu, apa merugikan konsumen, itu boleh untuk diviralkan, boleh. Begitu juga dalam urusan agama, apalagi ini kan orang rugi dalam urusan dunia saja kan. Begitu juga dalam urusan agama. Bagaimana itu misal ada seorang dai, ada seorang yang ngaku ustadz, ngaku kiai, ngaku penceramah, ngaku ngerti agama, ternyata menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Bagaimana? Oh, harus diperingatkan itu. Jangan ikut ceramahnya orang ini. Apa yang dia sampaikan tidak benar, bertentangan dengan syariat. Dia memberikan fatwa bahwasanya khamr hukumnya halal, padahal khamr itu ijma hukumnya tidak boleh misalnya. Dia mengatakan bahwasanya ini hukumnya boleh, padahal tidak boleh. Nah ini, itu boleh diperingatkan, diviralkan boleh dengan sebut nama. Suatu ketika Rasulullah ini didatangi oleh seorang perempuan. Perempuan ini ingin konsultasi, Kanjeng Nabi, saya dilamar oleh fulan dan fulan, dua orang ini dilamar oleh dua orang, fulan dan fulan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, beliau mengatakan, jangan adapun fulan, maka dia ini secara ekonomi kurang kuat. Sedangkan fulan yang kedua yang melamar kamu, dia ini suka bersikap kasar kepada perempuan. Kamu menikah dengan fulan. Jadi Rasul tidak menganjurkan untuk menerima lamaran orang pertama dan kedua, tapi beliau menganjurkan untuk menikah dengan orang yang ketiga. Biasanya orang kalau disebutkan suka main tangan, main fisik itu seneng apa enggak seneng itu? Enggak seneng. Tapi Rasul menyebutkan, nah seperti ini hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Kalau memang orangnya belum bertaubat ya. Kalau bertaubat lain lagi ceritanya. Jadi misalnya kalau ada orang misalnya sesama kawan, sesama teman misalnya, kemudian ngobrol, ini anak perempuan saya ini dilamar oleh laki-laki ini dan ini daerah sampean. Ngerti sampean? Oh ngerti arek iku lah. Itu kita harus sampaikan. Kalau emang orangnya enggak baik ya kita bilang enggak baik. Ojo iki gak kena, suka omben-omben misalnya, suka minum-minuman, atau dia ini enggak sholat misalnya. Itu sampaikan. Seperti itu. Kalau kita dimintai pendapat. Tapi kalau memang dulunya seperti itu ya sudah, tidak ada masalah itu. Disampaikan saja. Seperti itu. Lah hal semacam ini itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Menyampaikan karena ada kemaslahatan agama. Biar apa? Biar orang nggak sampai dirugikan. Biar orang tidak menerima informasi yang salah dalam urusan agama. Kemudian termasuk maksiat mulut juga, maksiat lisan adalah an-namimah, mengadu domba. Mengadu domba. Bagaimana itu? Datang kepada si A. Tadi si B bilang tentang kamu begini. Kemudian datang kepada si B. Tadi si A bilang tentang kamu begini. Akhirnya apa? Dua orang ini yang asalnya rukun, guyub, akhirnya bermusuhan. Nah, ini namanya namimah, mengadu domba. Hukumnya juga haram. Termasuk dosa besar dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan
masuk surga dari golongan orang-orang yang pertama. Jadi tidak termasuk golongan orang yang pertama kali masuk surga. Jadi kalau seandainya dia masuk surga, maka itu transit dulu di neraka. Oleh karenanya ini harus hati-hati. Jangan sampai mulut kita ini disibukkan dengan perbuatan maksiat-maksiat lisan tadi. Jadi ada ghibah, kemudian juga ada namimah. Kemudian termasuk maksiat lisan adalah berdusta, bohong. Nah ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan, mungkin ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan.